Saya Martin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan gambar kerja perancangan hotel bintang 4 dan pusat perbelanjaan. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang konsep umum. Di mana latar belakang bahwasannya berkembangnya pembangunan di kawasan kota Banda Aceh terlebih setelah musibah gempa dan tsunami itu membawa dampak di berbagai sektor, sehingga hal ini mengundang pendatang lokal maupun internasional menuju ibu kota provinsi Aceh. Nah, kedatangan para wisatawan ini sangat mempengaruhi sektor pariwisata karena mereka membutuhkan sangat banyak penginapan, sehingga di Banda Aceh ini masih kurang penginapan, sehingga sangat dibutuhkan untuk pembangunan penginapan. Tujuannya adalah tersedia fasilitas tempat tinggal sementara bagi para pendatang, baik untuk kepentingan wisata maupun kepentingan lain seperti bisnis, kantor, dan sebagainya. Kemudian ada pula hotel, karakteristik hotel yaitu industri hotel. Tergolong industri yang padat modal serta padat karya. Kemudian jenis-jenis hotel yaitu ada city hotel, resident hotel, resort hotel, dan motor hotel atau motel. Dan pada perancangan kali ini saya merancang yaitu City Hotel, Mediterania Royal City Hotel, yaitu hotel yang berada pada pusat kegiatan. Kemudian untuk pusat perbelanjaan itu di sini saya mengambil mall, di mana di Banda Aceh mall itu sangat minim, sehingga jika kita membangun mall di Banda Aceh maka ketertarikan masyarakat akan semakin meningkat. Nah, di sini ada unsur-unsur dari pusat perbelanjaan itu sendiri, yaitu ada angkor, secondary angkor, street, dan landscaping. Kemudian tipe-tipe pusat perbelanjaan itu adalah shop unit, yaitu toko-toko biasa, department store, supermarket, cash and carry, and atau retail warehouse, superstore, hypermarket, shopping arcade, dan shopping mall. Dan di sini perancang kita akan merancang shopping mall. Ada pula tema yang diusung untuk perancangan hotel bintang 4 dan mall ini adalah, yang pertama adalah sustainable architecture, yang selaras dengan green architecture dengan memperhatikan beberapa konsep-konsep, yaitu konsep performance dan eco-friendly, yaitu memiliki kaca di beberapa dindingnya, kemudian menggunakan energi alam. Kemudian ada konsep berkelanjutan, yaitu menggunakan material-material yang tidak merusak alam dan dapat bertahan hingga ke depannya. Kemudian ada konsep future healthy, agar bangunan bisa bertahan dan tetap menyehatkan, tidak membahayakan pengguna ruangannya sampai di masa yang akan datang. Kemudian ada climate supportly, yaitu konsep perencanaan bangunan yang harus memperhatikan kondisi iklim sekitarnya. Kemudian ada aesthetic usefully. Nah, di sini adalah ditekankan adalah estetika. Kemudian ada tema capital investment, yaitu bangunan yang menjadi pusat dari investasi modal. Nah, salah satu ciri-cirinya yaitu lokasi yang strategis. Nah, perancangan pada kali ini terletak pada simpang Kedah, yaitu jalan menuju ke Kedah dan Kampung Baru. Jadi terletak pada persimpangan yang sangat strategis, yang sangat banyak dilewati orang. Kemudian kemudahan akses. Lokasi kali ini adalah lokasi yang benar-benar memudahkan orang untuk mencapai suatu tempat, karena dari lokasi ini dapat
mencapai beberapa tempat-tempat penting seperti masjid raya dan lain-lain, dan pusat perdagangan juga merupakan area di sana sehingga memudahkan. Nah, berikut adalah rencana tata ruang wilayah Kota Banda Aceh. Nah, perancangan kali ini terletak pada Kecamatan Kutaraja di Kedah, kurang lebih di bagian sini. Baik, kemudian RT RW Kota Banda Aceh, rencana struktur ruang berdasarkan Kanun Kota Banda Aceh nomor 2 tahun 2018, yaitu yang terbaru. Kemudian peta bahaya tsunami. Nah, walaupun daerah ini sebenarnya termasuk yang rawan tsunami-nya tinggi, tetapi itu adalah bencana di masa depan. Kemudian ada rencana tata ruang wilayah, peta rencana kawasan strategis. Nah, lokasi kali ini termasuk lokasi yang sangat strategis karena terletak di persimpangan. Peta rencana pola ruang, di mana kawasan di Kedah ini merupakan kawasan perdagangan sehingga sektor-sektor pariwisata sangat menguntungkan, dan ada garis sempadan bangunan. Nah, jalan yang berada di sekitar area adalah jalan kolektor dengan GSB minimum 6 meter. Koefisien dasar bangunan yang KLB. Nah, koefisien dasar bangunan untuk kawasan perdagangan dan jasa yaitu 60% sampai 80% dengan KLB maksimum 2,4 sampai 4,8. GSB minimum sesuai hierarki jalan yaitu kolektor. Nah, itu karena terletak di pusat perdagangan, maka KDB maksimum itu yaitu mencapai 80%. Nah, berikut kriteria pemilihan site, yaitu yang pertama ada akses, pencapaian, dekat dengan pusat kota, dekat dengan pusat perdagangan, kebisingan. Sebenarnya tergolong bising, tetapi di dalam ruangan maka tidak terdengar. Land use, transportasi publik. Nah, di dekat lokasi rancangan ini ada sebuah halte Trans Kutaraja. Kemudian view, yaitu ada Kali Aceh yang berada di samping jalan yang langsung menghadap ke objek rancangan. Nah, kemudian ada 3 alternatif site. Ada 3 alternatif site, yaitu yang pertama di Jalan Tepang 5 Nyak Makam, dan yang kedua Jalan Teguh Muhammad Daud Bareh, dan yang ketiga Jalan Cik Mutia, yaitu yang Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Nah, lokasi alternatif 3 inilah yang sangat efektif. Dengan akses pencapaian mencapai nilai 4, dekat dengan pusat ibu kota mencapai nilai 3, pusat perdagangan mencapai nilai 4, kebisingan nilai 2, land use nilai 4, transportasi publik nilai 4, view nilai 2, kondisi lingkungan nilai 3, kepadatan lalu lintas nilai 1. Nah, maka total nilainya 27. Luas lantai dasar bangunan maksimal yaitu KDB kali luas lahan, dimana tadi kita dapat KDB 80% kali luas lahannya 26.952 meter persegi. Nah, maka mendapatkan luas lantai dasar bangunan maksimalnya adalah 21.561,6 meter persegi. Luas total bangunannya yaitu KLB kali luas lahan, dimana tadi kita dapat KLB 4,8 kali dikali luas lahan 26.952 meter persegi, maka dia mendapatkan 129.369,6 meter persegi.
Nah, kemudian untuk hubungan ruang lantai 1 di mana terdapat arrival, yaitu kedatangan tamu dari bus ataupun mobil. Nah, di sini terdapat ruang terbuka yang digunakan sebagai tempat perberhentian sementara oleh penumpang. Nah, kemudian ada parkiran yang terletak di basement. Setelah penumpang diberhentikan sementara, maka supir dapat langsung menuju basement. Kemudian ada administrasi, kelompok ruang administrasi, yaitu di sini terdapat front desk. Front desk itu untuk front office, yaitu untuk administrasi tamu. Ada resident manager room, ada administrasi, ada ruang safe deposit box, yaitu ruang brankas, accounting manager, PABS operator, dan karyawan front office semua menggunakan ruang. Kemudian untuk karyawan ada staff room 1, yaitu dimana ruangnya berdimensi 32 meter persegi 4x8. Kemudian ada staff room 2 berdimensi 8x8, staff room 3 8x12. Ada musola dan toilet, ruang arsip dan ruang IT. Nah, kemudian untuk pusat perbelanjaannya yang terletak di lantai 1 itu ada retail shop tipe ABC, ATM center, dan toilet. Nah, kemudian untuk di lantai 2 pada bagian hotelnya ada sauna Highgrove, whirlpool, gym, spa, Cinemax. Untuk rancangan mallnya ada Cinemax, Gramedia, dan toilet. Nah, untuk ruang karyawan ada staff room 1, manager room, GM room, dan RM room, itu gabung, musola dan toilet. Ada presiden, director room. Nah, untuk mekanika ada ruang pompa kolam renang di lantai 2. Untuk food retail ada tipe A sampai E. Kemudian di lantai 3 ada staff room 1 dan 3, ada musola dan toilet. Kemudian untuk mallnya ada retail perbelanjaan dari tipe A, B, D, dan E, ada Suja Superstore. Kemudian untuk food retailnya ada tipe A sampai E. Nah, kemudian pada kamar-kamar hotelnya ada kamar standar dengan jumlah 96 ruang, yang masing-masing kamarnya dapat dihuni oleh 2 orang dengan standar acuan 28 meter persegi oleh sumber Dirjen Pariwisata, berdimensi ruang 4x7. Untuk superior room ada 76 ruang dengan kapasitas 2 orang dan masing-masing ruangnya memiliki luas 32 meter persegi dengan dimensi ruang 4x8. Kemudian family room berjumlah 52 orang dengan kapasitas 4 orang yang masing-masing berdimensi 42 meter persegi. Kemudian deluxe room dengan jumlah 120 ruang dengan kapasitas 2 orang juga. Ada deluxe suite 32 ruang dengan kapasitas 2 orang. Ada junior suite 18 ruang dengan kapasitas 4 orang dengan dimensi 80 meter persegi dengan luas. Kemudian executive suite yang berjumlah 8 dengan kapasitas 4 orang dan memiliki luas 160 meter persegi. Kemudian presidential suite yang memiliki 4 ruang berkapasitas 4 orang dan memiliki luas 275 meter persegi. Nah, kemudian ide bentuk dari perancangan ini adalah sebenarnya diadopsi dari pintu Aceh karena pintu merupakan elemen untuk menyambut tamu. Maka elemen pintu sangatlah cocok untuk dijadikan ide desain pada hotel, apalagi pintu Aceh memiliki kesan khas Aceh. Hal ini dikarenakan hotel sangat identik dengan penyambutan tamu dan terkenal dengan servisnya untuk tamu serta menyediakan penginapan. Kemudian pada bagian gambar kerja di sini ada layout plan di mana sirkulasi masuk untuk mall yaitu dari sini menuju basement, kemudian keluar dari sini. Dan kemudian untuk hotel maka masuk dari sini. Nah, di sini ada tempat perberhentian sementara. Kemudian
Dari tempat perhentian bisa turun dari kanan menuju basement, dan keluarnya dari basement yaitu ke sini. Kemudian untuk karyawan itu masuk dari belakang. Karyawan mall dan hotel itu masuk dari sini. Ini menuju basement, kemudian keluar dari basement dari sini. Oke. Nah, kemudian side plan-nya di sini ada, pada bagian sini merupakan perancangan mall. Di sini merupakan mall. Kemudian di sini adalah hotel. Kemudian di sini ada insinerator, IPAL, instalasi pembuangan air limbah. Di sini ada insinerator dan di sini ada septic tank. Nah, kemudian untuk denah kamar standar room itu memiliki dimensi 4x7 adalah seperti berikut. Nah, dapat kita lihat di sini saat pintu masuk itu berada di sebelah kanan, langsung berbatasan dengan toilet di sebelah kiri. Memiliki 2 tempat tidur berukuran berukuran double single bed. Kemudian denah superior berukuran 4x8. Kemudian deluxe room. Nah, pada deluxe room ini bednya sudah menjadi satu, yaitu queen bed. Dilengkapi dengan fasilitas TV, wifi, storage yaitu lemari, dan ada sofa dan meja, kemudian meja kerja, dan toilet dilengkapi dengan bathtub juga, dan shower, air panas dan air dingin. Kemudian ada family room. Family room itu mencakup 4 orang, dan family room ini dapat diakses langsung saat keluar dari elevator atau lift. Jadi family room ini pas di samping lift. Nah, ini biasa dipesan oleh tamu yang berkeluarga yang maksimal 4 orang. Kemudian ada deluxe suite. Ini suite yang khusus untuk 2 orang dengan fasilitas ada ruang tamunya, ada sofa dan meja. Kemudian pada saat pintu masuk di sini ada meja untuk meletakkan barang. Kemudian ada dapur mininya. Pada deluxe suite ini ada dapur mininya. Dan ada ruang makannya. Nah, kemudian masuk ke tempat tidur. Bisa diakses dari ruang tamu dan dapur, sangat dekat. Kemudian di sini langsung berjumpa dengan meja kerja. Dan di sini dilengkapi dengan fasilitas wifi, TV, telepon, dan segala macam. Nah, kamar tidur ini bednya berukuran king size, king bed. Dilengkapi bathtub dan shower. Nah, kemudian ini adalah denah kamar junior suite. Seperti halnya di deluxe suite. Di sini ada, saat kita masuk di sini ada ruang tamu yang dilengkapi dengan TV dan sofa dan rak buku. Kemudian di sini ada dapur dan minibar. Kemudian di sini kita akan berjumpa dengan meja kerja. Kemudian di sini ada king size bed. Di sini ada TV, wifi, telepon, dan segala macam. Kemudian di sini ada kamar mandi yang dilengkapi dengan shower dan bathtub. Dan yang paling penting di sini ada ruang ganti pakaian atau ruang pakaian.
Nah, kemudian ini Dena Executive Suite, di mana untuk kelas eksekutif kita masuk dari sini. Kelas eksekutif ini memakan sebagian area dari perancangan. Pas kita masuk itu merupakan teras, di mana teras itu memiliki sofa juga dan bisa digunakan di saat cuaca sedang sejuk. Kemudian di sini ada tempat bersantai. Kemudian masuk dari sini melalui pintu kaca, kita akan bertemu dengan yang namanya ruang tamu. Nah, di sebelah kiri dan kanan merupakan kamar. Kamar yang berkapasitas masing-masing 2 orang dan memiliki fasilitas lengkap seperti kamar lainnya. Kemudian menyusuri jalan ini kita akan bertemu dengan dapur dan tempat makan. Kemudian di sini ada sanitasi, yaitu ada mesin cuci. Kemudian keluar dari sini kita akan berjumpa dengan balkon, yang di sini merupakan elemen-elemen penghijauan, elemen-elemen landscape. Kemudian di sini ada tempat untuk duduk-duduk nongkrong, dan di sini ada sofa lagi. Itulah executive suite. Nah, kemudian ini adalah Dena Basement, di mana tadi dijelaskan untuk pengunjung hotel, maka kita akan masuk dari sini. Nah, ini adalah keluar dari sini. Ini adalah area parkir oleh pengunjung hotel. Nah, parkir mobil, dan di sini adalah parkir motor. Sebenarnya juga bisa menggunakan tempat di bagian sini sih. Kemudian di basement ini ada ground reservoir. Di sini tetap ada dan keunikan dari basement ini ada tangga darurat dan eskalator yang bisa menuju langsung dari basement menuju ke lantai 1. Nah, untuk pengunjung mall masuk dari sini. Untuk parkiran mobil ini di bagian sini untuk pengunjung mall. Nah, karena pengunjung mall itu banyak, maka basementnya harus luas. Kemudian dapat keluar dari bagian sini. Kemudian untuk karyawan itu dapat masuk dari bagian sini, menyusuri daerah sini, kemudian keluar dari sini. Nah, kalau untuk parkiran karyawan itu terutama manajer atau direktur itu di sini. Untuk karyawan di sini dan di sini. Bagian sini juga bisa dapat digunakan untuk tamu hotel. Kemudian di lantai 1, di mana di bagian sini merupakan hotel dan di bagian sini merupakan mall. Pada saat masuk dari di hotel kita langsung ketemu dengan front desk, tempat administrasi, dan di sini adalah lobbynya. Dari front desk kita dapat menuju ke passenger lounge, yaitu tempat area bersantai, lounge biasa. Nah, dan di sini ada smoking area lounge, di mana biasanya kita bersantai dengan merokok itu dapat dilakukan di sini. Kemudian di sini ada retail shop, yang biasa di hotel itu menjual seperti tiket pesawat, tiket kapal, dan di sini ada menjual souvenir. Kemudian di sini ada lift berada di belakang front office. Kemudian di area ini adalah food and beverage, di mana di sini ada coffee shop, di sini ada coffee barnya. Di sini ada coffee bar. Kemudian masuk dari restoran itu dari sini. Nah, di sini ada tempat makannya. Kemudian di sini dapurnya. Kemudian di sini ada tempat laundry. Dan di sini di bagian sini adalah ruangan kerja karyawan dan
dan staff, ataupun ada ruangan kerja manajer dan direktur. Kemudian kita dapat mengakses mall dari sini karena di sini terdapat pintu dan di sini juga terdapat pintu yang hanya bisa diakses oleh pengunjung hotel karena menggunakan karena akan menunjukkan kartu tanda penginapan kita baru bisa mengakses mall dari hotel. Kemudian jika kita mengakses dari area untuk orang biasa yang menuju hotel dari sini, kita dapat ke sini itu ada atrium mall. Nah, di sini terdapat fitur water fountain atau air mancur. Kalau di sini terdapat fitur concert stage atau panggung konser. Nah, di sini semua adalah retail yang ada di mall. Kemudian di sini ada ATM center. Dan tidak lupa adalah toilet. Kemudian lantai 2 itu dapat kita akses dari lift di sini dan dan eskalator di bagian sini. Dan masih saja di bagian sini. Di bagian sini merupakan area karyawan. Kemudian di lantai 2 ini terdapat pusat rekreasi, yaitu di sini ada spa, di sini ada gym, di sini ada whirlpool, di sini ada sauna high grove, di sini ada kids play, dan di sini ada pusat rekreasi lain. Kemudian di sini ada retail store di sini. Nah, dan di sini adalah ruang pompa kolam berenang. Dan di sini adalah bagian void. Karena di atasnya adalah kolam berenang. Kemudian menyusuri lantai 3 itu kita ada kolam berenang di sini. Untuk tamu dan kolam berenang untuk tamu hotel. Nah, dari kolam berenang ini kita langsung dapat melihat konser. Jika sedang ada konser. Kemudian di sini ada Sujiya Superstore. Di sini ada lift, di sini ada retail shop yang lain. Di sini adalah biasanya food retail, yaitu seperti AW, KFC dan lain-lain. Nah, kemudian di lantai 3 ini pada hotel ini sudah masuk ke area kamar-kamar, yaitu ini adalah family room, dan di bagian sini standar, di sini standar, di sini standar, dan di sini deluxe room. Kemudian lantai 4 sama juga seperti hal di belakang. Nah, di lantai 4 ini di bagian mall, di area mall mulai terdapat yang namanya landscaping atau apa yang kita sebut sebagai taman ya. Nah, di sini ada taman, pusat rekreasi juga. Di sini tetap ada retail yang lain. Dan di sini void karena di bawahnya atau di lantai 3 itu adalah kolam renang. Jadi dari lantai 4 kita bisa lihat ke kolam renang. Di sini retail. Kemudian naik lagi ke lantai 5. Di sini tetap ada landscaping. Tetap kita buat landscaping karena tema kita green architecture, sustainable architecture. Nah, di sini tetap ada kolam berenang, tetap void. Dan di sini semua kamar-kamar hotelnya. Nah, begitu pada lantai paling atas dari mall ini, di sini ada terdapat panel surya dan top reservoir. Di sini juga ada tangga darurat yang bisa diakses dari sini. Kemudian di bagian ini semua adalah penghijauan. Di sini adalah ruang mesin lift. Nah, pada hotel di sini tetap merupakan kamar. Nah, lantai selanjutnya tetap sama, di sini merupakan kamar. Dan lantai selanjutnya lagi, ini kamar-kamar hotel. Dan kemudian ini merupakan tampak depan dari hotel, di mana di sini ada tulisan Mediterania Royal City Hotel. Nah, ini memiliki ketinggian 5 kali 16.
Nah, di area sini itu merupakan jalan masuk menuju ke mall. Di sini ada sebuah tugu yang digunakan sebagai elemen landscape. Di bagian sini itu merupakan yang tadi IPAL, instalasi pembuangan air limbah, dan insinerasi. Ini merupakan tampak belakangnya. Kemudian ini tampak samping kanan. Ini tampak samping kiri. Kemudian ini potongan AA-nya. Ini potongan BB. Dan kemudian ini perspektif eksterior. Nah, dan ini perspektif dari interiornya, yaitu ada kolam berenang dan lobi. Nah, kemudian ini detail pondasinya. Di sini DNA pondasi yaitu dengan kolom berukuran 80 cm x 40 cm dengan pur berukuran 3,2 meter dikali 1,6 meter. Nah, pondasi merupakan pondasi tiang pancang bore pile ya. Dan kedalaman 12 meter. Kemudian ini ada pembalokannya, di mana daerah sini merupakan core yang diisi oleh lift. Daerah sini core tangga darurat. Nah, berikut potongan portal AA-nya dan potongan portal B-nya. Kemudian ini ada detail atap. Atapnya merupakan atap dak, karena di atasnya akan ditanami tanaman-tanaman sebagai elemen penghijauan sustainable architecture. Demikianlah presentasi dari penjelasan konsep dari saya. Terima kasih.